Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia dengan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Uswatun Fitria NIM 191167, yang kedua Tiara Puspitasari NIM 191168, yang ketiga Naufal Aurel NIM 191191, yang keempat Jatmiku Kurniawan NIM 191192, yang kelima Syafi Ali NIM 171250. Yang pertama, profesi akuntan, yakni orang yang disebut sebagai akuntan adalah mereka yang lulus dari pendidikan strata 1 atau S1, program studi akuntansi yang telah memperoleh gelar profesi akuntan melalui pendidikan profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi. Yang selanjutnya yaitu akuntan yang bekerja pada departemen atau bagian akuntansi, sering disebut juga sebagai akuntan manajemen. Tugas pokok akuntan manajemen sendiri di dalam suatu organisasi antara lain yang pertama yaitu melakukan proses pencatatan transaksi keuangan, yang kedua memelihara catatan atas semua transaksi perusahaan, terus yang ketiga membuat laporan akuntansi secara periodik untuk disampaikan kepada manajemen organisasi. Yang selanjutnya ada 3 golongan pekerjaan yang dapat digeluti oleh akuntan, yaitu yang pertama, akuntan publik. Merupakan akuntan yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah, badan pemeriksaan keuangan, dan badan usaha milik negara. Terus yang kedua ada akuntan manajemen, yaitu akuntan yang bekerja pada setiap satuan kerja di organisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga negara untuk menyusun laporan keuangan unit organisasi atau lembaga negara tersebut. Terus yang ketiga yaitu auditor internal yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas, yaitu yang pertama audit keuangan, terus yang kedua audit manajemen operasional, terus yang ketiga audit ketaatan, terus yang keempat investigasi khusus. Yang selanjutnya yaitu selaku akuntan manajemen, akuntan publik atau auditor internal dapat disebut juga suatu profesi karena yakni yang pertama memerlukan pengetahuan tentang akuntansi dan disiplin ilmu lain yang relevan melalui pendidikan formal. Yang kedua memerlukan keterampilan dalam mengolah data dan menyajikan laporan khususnya dengan memanfaatkan teknologi komputer dan sistem informasi. Terus yang ketiga mempunyai sikap dan perilaku etis. Yang selanjutnya akan dibahas oleh anggota lain. Organisasi Institut Akuntan Indonesia atau IAI. Organisasi Institut Akuntan Indonesia dulu bernama Ikatan Akuntan Indonesia yang disingkat IAI, lahir pada 12 tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu tahun 1957. Pada saat itu hanya ada 11 akuntan di Indonesia. Aturan dasar IAI baru disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 11 Februari 1959. Yang dapat disetujui sebagai anggota oleh IAI adalah mereka yang telah mengikuti pendidikan akuntan secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 dan atau telah mengikuti ujian sertifikasi akuntan yang dikenal dengan nama Ujian Negara Akuntansi atau UNA, serta telah memperoleh register akuntan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia. Para akuntan di sini dapat berprofesi baik di sektor swasta maupun sektor pemerintahan, yaitu sebagai akuntan manajemen, akuntan pendidik, auditor internal, akuntan publik, dan akuntan sektor publik. Akuntan sektor publik mendirikan suborganisasi sendiri, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia Sektor Akuntan Publik atau IAI SAB. Akuntan sektor publik di sini mendirikan suborganisasi sendiri karena pada saat itu pertumbuhan ekonomi itu sedang meningkat dan arahnya itu lebih mengarah ke akuntan sektor publik.
Oleh karena itu, akuntan sektor publik mendirikan suborganisasi sendiri, yaitu Ikatan IAI atau IAI SAP. Dan belakangan ini nama IAI SAP dirubah menjadi IAI KAP atau Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik. Nah, diawali oleh akuntan publik yang membuat suborganisasi, dan para akuntan lainnya membuat suborganisasi juga, yaitu IAI Kompartemen Akuntan Pendidik atau IAI KAPD. Terus ada IAI Kompartemen Akuntan Manajemen atau IAI KAM, dan IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik atau IAI KASP. Selanjutnya ada profesi akuntan dalam sorotan. Pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi positif yang kuat dengan pertumbuhan profesi akuntan. Kemajuan dan pertumbuhan ekonomi pada era Orde Baru juga berdampak positif bagi pertumbuhan dan kemajuan profesi akuntan di Indonesia. Namun, perekonomian di Indonesia mengalami krisis ekonomi pada masa Orde Baru, pada masa Presiden Soeharto. Krisis ekonomi di Indonesia ini awalnya dipicu oleh faktor eksternal, yang mana banyak mengatakan akar penyebab krisis yang sesungguhnya adalah pembangunan ekonomi tersebut tidak diimbangi oleh pembangunan landasan moral yang kuat. Sorotan terhadap akuntan tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat, baik terhadap akuntan manajemen maupun akuntan publik. Sorotan terhadap citra profesi bahkan juga menimpa KAP peringkat dunia, yang dikenal dengan sebutan The Big Five. Namun, sorotan paling tajam diberikan kepada KAP Arthur Andersen karena pelanggaran etika dan pelanggaran tindak pidana berupa pemusnahan dokumen kertas kerja dan kaitannya dengan audit yang dilakukan pada Enron. Yang selanjutnya ada struktur etika Institut Akuntan Indonesia. Tujuan profesi akuntan adalah untuk memenuhi tanggung jawab, standar profesionalisme tertinggi, dan mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama kredibilitas, yang kedua profesionalisme, yang ketiga kualitas jasa, yang keempat kepercayaan. Yang pertama kredibilitas, yaitu masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi. Yang kedua ada profesionalisme, diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. Yang ketiga ada kualitas jasa, yaitu keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi. Yang keempat ada kepercayaan, pemakai jasa akuntan yang harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Selanjutnya ada struktur kode etik IAI terdiri atas 4 bagian yang disusun berdasarkan struktur atau jenjang hierarki, yaitu yang pertama prinsip etika. Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi penyusunan aturan etika semua kompartemen atau institut profesi sejenis. Prinsip ini berlaku pada semua anggota IAI. Yang kedua ada etika aturan. Aturan etika merupakan pedoman perilaku bagi semua anggota kompartemen atau institut sejenis. Yang ketiga ada interpretasi aturan etika. Interpretasi aturan etika merupakan penafsiran, penjelasan, atau elaborasi lebih lanjut atas hal-hal, isu-isu, dan pasal-pasal yang diatur dalam aturan etika yang dianggap memerlukan penjelasan agar tidak terjadi perdebatan pemahaman atau etika yang dimaksud. Yang keempat, tanya jawab etika. Tanya jawab ini dapat dilakukan dengan dewan standar profesi yang dibentuk oleh pengurus kompartemen atau institut yang bersangkutan. Prinsip etika IAI. Saat ini kode etik IAI yang disahkan pada Kongres IAI ke-8 tahun 1998 terdiri atas 8 prinsip, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas,
objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Dalam rangka menyongsong era globalisasi, saat ini IAI sedang menyusun penyempurnaan kode etik yang mengacu kepada Kode Etik International Confederation of Accountants. Pada ke-8 prinsip etika IAI, sebenarnya pengertian dari beberapa prinsip etika tersebut saling tumpang tindih atau saling memperkuat satu dengan yang lainnya. Untuk lebih memahami prinsip-prinsip etika tersebut, dapat disusun ulang suatu skema berdasarkan landasan filosofis atau proses penalaran yang terdapat pada gambar berikut. Proses penalaran prinsip etika. Pada tahap pertama ada hasil kinerja profesi akuntan untuk kepentingan publik pada prinsip kedua. Selanjutnya ada, oleh karena itu, setiap anggota dituntut untuk mengembangkan rasa tanggung jawab. Pada prinsip pertama. Tanggung jawab diwujudkan dalam bentuk upaya peningkatan kompetensi secara berkelanjutan ada pada prinsip kelima. Kemudian kompetensi mencakup 3 ranah, ada pengetahuan pada prinsip kelima, keterampilan teknis pada prinsip 8, dan sikap perilaku etis terdiri dari integritas pada prinsip ketiga, objektivitas prinsip keempat, kerahasiaan prinsip ke-6, dan perilaku profesional prinsip ke-7. Kepentingan publik pada prinsip kedua. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Prinsip kedua, kepentingan publik menyiratkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat atau publik membutuhkan dan mengandalkan informasi, seperti laporan keuangan atau laporan audit, yang dihasilkan oleh profesi akuntan untuk mengambil berbagai jenis keputusan bisnis, ekonomis, dan politis. Yang kedua, efektivitas kepentingan publik ini bergantung pada kualitas informasi yang disampaikan oleh profesi akuntan. Yang ketiga, profesi akuntan akan tetap berada pada posisi penting bila setiap akuntan selalu memelihara kepercayaan publik. Yang keempat, penghormatan kepada kepercayaan publik ini hanya dapat dilakukan bila setiap akuntan dapat menunjukkan komitmen dan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Tanggung jawab profesi pada prinsip ke-1. Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Prinsip ke-1, tanggung jawab profesi diperlukan sebagai konsekuensi logis dan keharusan profesi akuntan untuk menjaga kepercayaan publik. Prinsip ini menyiratkan arti bahwa pertama, publik menuntut tanggung jawab profesi akuntan untuk selalu menjaga kualitas informasi yang disampaikan. Yang kedua, dalam menjalankan profesinya, setiap akuntan akan sering dihadapkan pada berbagai bentuk benturan kepentingan, misalnya kepentingan pribadi versus kepentingan publik, kepentingan atasan versus kepentingan publik, kepentingan klien pemberi tugas dengan kepentingan publik. Untuk itu, akuntan harus selalu lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan publik. Mengedepankan kepentingan publik hanya dapat dilakukan bila akuntan selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang Selanjutnya, kompetensi atau prinsip ketiga sampai dengan prinsip ke-8. Istilah kompetensi mengandung arti kecakapan, kemampuan, kewenangan, dan penguasaan. Dengan demikian, kompetensi dapat diartikan sebagai penguasaan dan kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan profesinya, sehingga menumbuhkan kepercayaan publik. Dengan kepercayaan publik tersebut, publik memberi mandat dan wewenang kepada yang bersangkutan dalam menjalankan profesinya. IAI telah menetapkan 6 prinsip etika yang berhubungan dengan keharusan memiliki kompetensi tinggi, yaitu pertama, kompetensi pada ranah kognitif. Prinsip kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kedua, kompetensi pada ranah afeksi. Ada
Prinsip ketiga, integras. Prinsip keempat, objektivitas. Prinsip keenam, kerahasiaan. Prinsip ketujuh, perilaku profesional. Ketiga, kompetensi pada ranah psikomotorik. Prinsip kedelapan, yaitu standar teknis. Kode etik atau aturan etika. IAPI sebagai salah satu sub-organisasi profesi akuntan publik Indonesia yang bernaung di bawah organisasi induknya, telah menetapkan dan menerbitkan kode etik profesi akuntan publik yang baru yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Sebelumnya, kode etik IAPI ini disebut aturan etika yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari prinsip etika. Ada 5 jenis ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, yaitu pertama, ancaman kepentingan pribadi. Terjadi sebagai akibat dari kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya dari praktisi maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekat praktisi. Kedua, ancaman telah pribadi. Terjadi ketika pertimbangan yang diberikan sebelumnya harus dievaluasi kembali oleh praktisi yang bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut. Ketiga, ancaman advokasi. Terjadi ketika praktisi menyatakan sikap atau pendapat mengenai sesuatu hal yang dapat mengurangi objektivitas selanjutnya dari praktisi tersebut. Keempat, ancaman kedekatan. Terjadi ketika praktisi terlalu bersimpati terhadap kepentingan pihak lain sebagai akibat dari kedekatan hubungannya. Kelima, ancaman intimidasi. Terjadi ketika praktisi dihalangi untuk bersikap objektif. Pencegahan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai ke tingkat yang dapat diterima sehingga kepatuhan terhadap prinsip dasar etika tetap terjaga dapat dilakukan melalui: pertama, pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan. Kedua, pencegahan dalam lingkungan kerja. Pengaturan dan perizinan KAP. IAI KAP atau IAPI sebagai suborganisasi di bawah IAI memegang peran penting bagi kehidupan bisnis dan perekonomian. Karena perannya yang sangat strategis dalam bisnis dan perekonomian suatu negara, maka pengaturan dan pengawasan terhadap keberadaan dan kinerja KAP tidak cukup hanya dilakukan oleh organisasi profesi itu sendiri. Pemerintah dan lembaga legislatif atau DPR sangat berkepentingan agar profesi KAP dapat memberikan jasanya dengan kualitas tinggi sebagaimana diharapkan oleh publik. Dan ini berikut adalah wujud campur tangan pemerintah dan lembaga legislatif ini dapat dilihat melalui produk peraturan dan perundang-undangan serta pembentukan badan atau lembaga pemerintah antara lain. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang pemberian gelar akuntan. Yang kemudian yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Yang kemudian yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423-KMK-06-2002 tentang jasa akuntan publik telah dicabut dengan keluarnya PMK Nomor 17-PMK 01-2008. Dan yang nomor 4 yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359-KMK-06-2003 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423-KMK-06-2002 tentang jasa akuntan publik telah dicabut dengan keluarnya PMK Nomor 17 PMK 01 Tahun 2008. Yang kemudian yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 01 Tahun 2008 tentang jasa akuntan publik telah dicabut dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011
kecuali ketentuan-ketentuan tertentu dalam masa peralihan. Kemudian peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau bisa disingkat BAPEPAM LK yang berhubungan dengan audit atas laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang sedang dan telah menjadi perusahaan publik. Dan yang terakhir yaitu peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Badan atau lembaga yang berkepentingan langsung untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas kinerja profesi akuntan antara lain. Pertama yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu Quality Review oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dan yang nomor 3 yaitu Institut Akuntan Indonesia atau IAI dan kompartemen IAI yang terkait. Yang kemudian yaitu Dewan Kehormatan IAPI dan kemudian yaitu Dewan Review Mutu IAPI dan yang terakhir BAPEPAM LK. Dan untuk kali ini adalah perbedaan penting antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 01 Tahun 2008 sebagaimana oleh Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilaian Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dapat dirangkum dalam gambar seperti itu.